dengan adanya uang-uang jajan ini kan, apa di situ kau nggak bertanya-tanya, kalau kau ini benar, ngapain kau harus ngasih kami duit gitu? Nggak ada gitu terlintas dalam otakmu. Dengan Anda menyampaikan pernyataan seperti ini ke publik dan banyak nih yang akan merekod terkait dengan ucapan-ucapan ini, apakah Anda sudah memikirkan dengan matang-matang apabila dari pihaknya RG ataupun yang pendukungnya ataupun juga yang memang menyiapkan dananya itu melaporkan Anda diskusi? Setiap kenal lah, masa enggak kenal kan? Amin. Orang pada nggak kenal, aku tahu tapi aku diem loh. Siapa sih? Itu siapa dan ngapain di situ setiap saat? I know. Coba Miss, siapa Miss? Bisa dijelaskan coba. I see. Itu namanya Pak Deden. Dia itu adalah Oke. pihak legalnya Aku ngomong Grafis ya, ya. aku ngomong. Orang ada yang tahu. Setiap kita. Aku saya tahu, tapi diem. setiap saya sign in MOU Grafis ya, Pak Deden selalu hadir beserta Silvi, yang dimana Silvi ini adalah manajernya Reza Gladys sebagai saksi pertama kali Reza Gladys datang ke persidangan. Bukankah seperti itu Pak Dede legal? Kita masih berteman di WhatsApp. Betul. Oh. Dia tadi datang pakai baju biru. aja, jeli aja Aryo matanya. Oh bukan. Sorry Kak Pista. Itu gini loh gosip, Orang kan Dengan ya adanya- kan orang nggak tahu kita. dengan adanya uang-uang jajan ini kan, apa di situ kau nggak bertanya-tanya, kalau kau ini benar, ngapain kau harus ngasih kami duit gitu? Nggak ada gitu terlintas dalam otakmu. Nah, cakep. Ya, soalnya kan kami juga butuh kuota gitu ya kan, udah capek ini butuh kuota juga. Nah, dikasih segitu ya, alhamdulillah kalau menurutku gitu. Nah, ternyata para manajemen ini itu malah bilangnya sedikit, tapi orang itu tahu itu sedikit. Tapi ya mau kemana lagi, ngajuin proposal ke sana ke sini tetap ditolak gitu. Termasuk Rapi, Dedi, Terang, Mr. Blin itu dibayar juga. Itu yang receh-receh juga dibayar juga, Mbak Intan. Dedi siapa sih? Dedi Duta, Dedi yang pengacara yang laporin gue kemarin yang itu loh. Ya, termasuk Mr. Z. Masuk si Raffi. Iya, Gak tahu. itu Mbak Intan. Iyalah. Ya kalau yang receh-receh itu gimana Mbak Intan? Ini aja, saya aja orang kampung yang kaum mending ya kan, dikasih jajan kok, gitu aja logikanya. Apalagi mereka yang katanya paling Mamel, ada bang Airstrike, ada bang Fly. Luar Berarti biasa saat ya. ini semuanya berbayar lah ya. Pembelaan yang kalian berikan ataupun yang disebut dengan dukungan itu berbayar lah ya. Dan apakah betul pada saat yang hari pertama pada saat datang untuk memberikan kesaksian dari para saksi itu kan ada bawa banyak pendukung juga kan? Benar nggak sih itu karyawan sebenarnya? Oh itu karyawan. karyawan sama orang kampungnya. Itu Orang aja mesti kampung nanya maksudnya gimana itu sih, gimana? goblok banget deh kalian ini. Ih, Bang Duta. Kan ada Bang keluarga Duta. di kampung, saudara-saudara kita rangkut semua. Oh, berarti itu bagian dari karyawan sendiri dan tetangga-tetangganya. Bukan pendukungnya. Kalau Nikita Mirzani ini kan memang jelas memiliki pendukung ataupun fans karena dia adalah seorang artis. Sementara dokter ini kan bukanlah caleg ataupun artis yang tidak mungkin memiliki pendukung. Maka karyawan yang dibawa. Oh, jadi kliniknya tutup. Ya, Oh, pada saat sidang itu klinik tutup ya. Ayo semua ke pengadilan gitu. Oke. ya. Nah, ini Bang Duta, ini Bang Duta. Duta, Gua mau Duta, tanya. Dek. Iya, coba kalau Iya. bisa dulu silakan. Atau apa namanya yang Ambon tuh juga karyawannya juga itu kan, Ambon itu banyak. Ambon itu adalah Ambonnya Putri Jimbo yang sengaja dibawa 20 orang ke persidangan.
Oh. Nah itu juga ya, si Ambon-Ambon ini Miss Gosip, ini siapa yang menggaji si Ambon-Ambon ini? Kalau nggak digaji kan nggak mungkin mereka ini mau. Ya elah, Siapa, Miss? masih nanya lagi siapa sih? Ya nggak apa-apa, biarkan biar dia jelasin. Ya coba Miss dijelaskan Yang siapa? membayarnya itu cocok tanya ke duta. Duta siapa yang membayar? Kalau saya kan kurang tahu. Oh, Ya kalau itu, menurut statement saya Dokter Reza lah nanti bayar. Ya kan duta, siapa duta? Nenek tua. Nah, kenapa waktu itu kan kamu kan yang kedua kali kan datang di dalam dikelilingi Ambon gitu kan. Itu biar apa gitu? Gosip. Saya nggak diserang lagi sama ini kan pada ngubur-ngubur saya. Oh, oke. Terus kamu nggak tahu itu apa? Kau nggak tahu itu apa niatnya dari awal tuh pakai pengawalan gitu apa gitu? Apa biar kayak terlihat keren gitu? Itu niatnya apa? Bukan, karena ada infonya dia mau disiram sama air keras gitu. Sebenarnya Makanya. karena rasa takut kan? Makanya menggunakan pengawalan orang-orang timur karena lebih besar rasa takutnya sehingga menggunakan jasa bodyguard, betul? Iya. Betul. Takutnya rupanya. Pikir Oh, kali. Rupanya karena ketakutannya rupanya. Kalah sama Kak Mandela ya. Sampai sekarang juga ketar-ketir ini berarti ya. Nggak tahu kalau itu. Kami Nah. sudah balik arah, Bang ya Duta. kan? Bang Lebih Duta. ketar-ketir lagi Bang dong. Duta. Oh, kalau Miss Gosip apa balik arah ke sini gitu ya, lebih ketar-ketir ya. Iya kan nggak ada lagi yang sefrontal aku, ya kan? Iya. Bang Duta, ini gue mau nanya. Bang Duta pernah tahu nggak dokter psikolog yang selalu bergabung di Komal? Tahu. Nah, apakah itu juga dibayar? Dibayar. Oke, Serius lu, terima serius lu, Dek? kasih. Bayar tuh. Dibayar juga. Bayar. Ada datanya. Tapi kok sekarang Terima nggak kasih Bu pernah Dita Gading. Lita Gading. Bukan Lita Gading. Nggak pernah nongol Bukan lagi. bukan dia. Bukan dia. Lita Gading ya teman-teman. Oh bukan. Bukan Lita Gading. Itu ada akunnya Akun fake-nya itu di Instagram itu namanya Aka Ripen. Aka Ripen. Oke, enggak. Nah, kalau misalnya dokter LG, Kenapa? dokter LG tadi, Nggak ada sangkut pautnya sama Lita Gading. Jangan halu deh kalian ini. Tapi Oh, nggak ada ya? pernah kami melihat si Lita Gading ini di sana gitu loh. Di persidangan. Makanya kami menanyakan gitu, pernah. Nggak ada. 1, 2, 3 kali itu pernah gitu. Nggak ada urusan Lita Gading di sini. Ya normalnya entah 3 orang rame-rame gitu. Pernah aku lihat sampai dia pun men-state video aku, ya kan. Pernah aku lihat. Cuma yang dimaksud psikolog ini tuh Kang Pecel akun TikToknya itu, dan itu Iya. cepuk-cepuk banget. loh, jadi kalau engkong kritik sama Ani itu gimana? Siapa itu? Iya, Ibu Ngapain? Ani. Enggak, maksudku gini loh, ngapain sih kalian tanggapin, kalian bawa nama-nama sampah-sampah yang gitu-gitu di sini, Bang? Gini loh, Embel Kak. tadi. Mereka kan selalu buat statement itu mereka Itu nggak bersih. penting, Bang. Dia bukan siapa-siapa mereka itu. Itu nggak penting, yang poin-poin utama aja loh, Bang Aryo. Ngapain Abang? Oke, siap Kak Bagwe. Aku nggak main-main kerak-kerak bumi, Bang. Tapi jika lempeng bumi bergeser, baru aku panik, agak goyang awak. Ya nggak, Bang Willy? Betul. Ya kan, Bang Willy? Kalau kerak bumi biarkan aja, lempeng bumi bergeser. Ah, itu bahaya. Silakan Bang Willy, bagaimana ini menurut Abang, Bang? Makan tuh Arya. Jadi ngikut-ngikut gue ngocehnya. Ada suara? Enggak. Lanjut Bang. Hilang suaranya. Sudahkah? Lu netizen, lu kalau yang nggak ngerti lu diam, lu justru yang diam bodoh. Sudah? Sudah? Oke. Goblok Betulnya banget. sudah. Lu nyimak, ngerti nggak?
sudah banyak juga yang meminta saya untuk melakukan upaya hukum terkait dengan Anda, Miss Gosip. Terkait dengan ucapan-ucapan Anda yang dianggap sudah melampaui batas. Nah, sekarang saya ini kan menganalisanya dari tadi. Karena mohon maaf, semua termasuk lawyer pun juga bukan cuma hanya sekedar PKPA, tryout, ujian, sumpah, tapi kita pun juga belajar tentang kepribadian loh, terkait dengan sebenarnya pragmatis, melankoli. Jadi kita pun juga memahami, klien kita pun juga bohong pun juga kita memahami, tapi kan harusnya jujur menyampaikan apapun itu, sehingga kami mencarikan celah hukumnya supaya dianya bisa mendapatkan pembelaan. Nah sekarang saya tanya sama Miss Gosip, dengan Anda menyampaikan pernyataan seperti ini ke publik dan banyak nih yang akan merekod terkait dengan ucapan-ucapan ini, apakah Anda sudah memikirkan dengan matang-matang apabila dari pihaknya RG ataupun yang pendukungnya ataupun juga yang memang menyiapkan dananya itu melaporkan Anda, Miss Gosip? Saya tanya dulu. Ya konsekuensinya, makanya saya speak up. Kan ini fakta, bahkan saya ada pernah diluruskan gini, mau Anda meluruskan, mau Anda melakukan penggiringan publik, Anda tetap kami laporkan gitu, ya kan? Tapi itu masa bodoh menurut saya, karena saya hanya ingin up sesuai pendapat saya, dan inilah kebenarannya gitu. Oke. Berarti kalau Anda pun juga dilaporkan nanti, saya siap membela Anda dengan gratis dan tidak perlu dibayar untuk mendukung Anda. Kalau itu kok aku musuhi bang, ke Lampung aku bang, ku polis lain kantormu bang. Aman. Enggak, maksudnya, tapi saya minta kamunya konsisten. Apa yang kamu sampaikan ini bisa konsisten. Jadi jangan sampai Anda masuk seperti ini untuk mengacak-ngacak, karena apa? Analisanya begini, Anda saja sudah menerima uang, ya, bisa berkhianat, oke? Apalagi ini masuk kepada kubu kita Mirzani yang tulus ikhlas, yang tidak dibayar. Jadi apakah ini sudah Anda pikirkan gitu? Sementara saya memahami, karena saya juga berkecimpung dengan para tenaga medis dan dan saya pun juga memahami juga bagaimana caranya tergitu untuk menjatuhkan daripada junjungan Anda sebelumnya. Tapi saya tidak juga ungkapkan, sampai detik ini saya tidak ungkapkan, karena itu mengacu kepada kode etik. Walaupun saya pun juga mau diajak juga boleh, lewat WA atau apapun kalian, para pendukung dari sebelah sana. Kalau bahasa yang disampaikan untuk menghantam ataupun junjungan Anda, insya Allah saya memahami betul berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, pengganti Undang-Undang 36 Tahun 2009, Undang-Undang Kesehatan, yang dimana ada turunannya yaitu PP ada turunan 2024, ada juga terakhir peraturan terbaru terkait dengan PMK Nomor 3 Tahun 2025 terkait dengan aturan dan juga terkait dengan tidak memahami ataupun juga menyalahi SOP dan kelalaian, termasuk dengan perlindungan bagi tenaga medis tenaga kesehatan. Saya paham betul. Mungkin kepala dinas di seluruh Indonesia ini mungkin belum membaca terkait dengan PMK yang terbaru nomor 3 tahun 2025 ini. Saya sudah pegang dan saya sudah mau hampir berapa bulan ini pun ngotak-ngatik barang itu. Nah, jadi yang ingin saya sampaikan juga di sini, kalau memang keterangan Anda ini direkod secara tidak langsung ini kepada pengacaranya NM ke depannya, tolong untuk dilaporkan kepada oknum itu yang sekarang ini lagi terkait dengan menuntut, terkait dengan petuntutan, itu tolong, karena saya singkat, jadi saya kasih clue bahasanya ya, tapi nggak saya langsung lantamkan omongan bahwasanya ini bukan begitu. Ini juga duta intern, terlepas dari Anda pertobatan atau seperti apa ya, tapi mau nanti itu untuk lawyernya Nikita Mirzani untuk melakukan laporan kepada kasih intel,
Oke, setelah untuk dibuatkan laporan terkait dengan ini, salah satu juga loh keterangan daripada Miss Gosip ini, dengan adanya mereka pertemuan oknum-oknum itu, termasuk daripada hakimnya itu dilaporkan kepada KY, Komisi Yudisial, yang menjaga harkat martabatnya hakim, tetapi dianggap bahwasannya oknum hakim itu sendiri tidak menjaga marwah dan harkat martabat mereka sebagai hakim. Nah, dengan siapa? Dengan ini salah satu keterangan dan alat-alat bukti yang dipegang sama Bang Pami di dalam flash disk itu. Sehingga yakin saya oknum-oknum ini bukan cuma hanya dipecat semua ini orang-orangnya. Kenapa? Kasih-kasih yang lain saya tahu, saya memahami berkaitan dengan struktur kita beracara, kami beracara. Itu pasti sudah dapat. Akan tetapi, kalau kasih intel, ini kayaknya nggak dapat. Makanya nanti itu akan dikonfirmasi dan yakin saya mereka pasti akan clear semua barang itu. Termasuk hakimnya, oknum dugaan terkait ada indikasi memberikan suatu rembang patih dan sesuatu hal yang memang keberhasilan tolong untuk dilaporkan ke KY. Nah, yang berikutnya lagi, saya ingin juga minta Miss Gosip ini tetap konsisten dan juga apapun yang memang disampaikan itu memang bisa dipertanggungjawabkan, begitupun juga duta, karena bukan apa-apa. Kita aja yang nggak dibayar ini pun juga memberikan edukasi dan pandangan hukum dengan berdasarkan aturan dan undang-undang, bukan asumsi, apalagi yang namanya pendapat. Sah-sah saja kalau hanya pendapat, tapi asumsi itu liar. Nah, yang apa yang saya sampaikan ini, Miss Gosip, Anda juga harus berpikir ulang lagi, apakah Anda siap untuk dipenjarakan dengan orang yang banyak uang dan juga buyer yang menyiapkan uang itu? Saya tanya dengan Miss Gosip. Suara. Belum Mic-nya di open dulu. Mute-nya dibuka dulu. Saya mengeluarkan statement, saya pikirkan matang-matang dan konsekuensinya ya pasti ada gitu. Tetapi inilah kebenarannya saya ingin ungkapkan. Tidak perlu menggembar-gemburkan kita menuntut keadilan sila kelima. Ternyata sila kelima itu sedang ditutupi gitu. Ya, saya sudah memahami dari awal sudah abscorrible berkaitan dengan laporan ini. Sekarang saya tanya, apakah Anda memang betul siap untuk apabila dilaporkan sama orang yang mempunyai uang besar ini? Siap ya, mantap. Ya. Ini yang ingin saya sampaikan juga, karena apa? Sudah tidak mungkin, karena ini kan memang ya pemainnya besar kok. Karena bayarnya juga pun juga ada. Nah, kan tetapi ini kan sudah kalang kabut. Mereka sudah pecah kongsi ini karena sudah abscorrible juga. Karena yang satu ini yang meyakinkan dari awal bahwasanya sudah diatur perkara ini sedemikian rupa dugaannya dengan kasat mata dan analisa hukum. Karena kita pun juga kan berbicara analisa hukum. Nah, ini tidak mungkin barang ini karena sudah ada kesepakatan dari awal dan juga negosiasi, ini terus juga dinaikkan. Hebatnya kalau memang pihak daripada oknum jaksa ini bisa ngambil perkara ini dan berani ngambil perkara ini. Sementara percakapan dari awal apabila ditunjukkan bukti laporan untuk memenuhi 184 KUHP-nya, itu kan sudah jelas. Apakah memang betul diperas? Apakah betul dalam tekanan, ancaman, dan paksaan? Sementara kalau yang ditunjukkan percakapan di WA itu kan mengacu kepada negosiasi dan komunikasi untuk melakukan endorsement terkait dengan produk yang dipunyai oleh NM. Nah, ini akan banyak sekali. Makanya saya minta ini, saya sekaligus bongkar aja di sini. Jadi kalian yang punya produk-produk itu yang membeli di e-commerce, sekarang ini jangan fokus Anda itu kalau Anda pendukungnya NM, nggak usah fokus melihat perkaranya NM. Tapi Anda apabila punya produknya, laporkan kepada pihak kepolisian terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen pasal 100 atau 102-nya. Membel, saya sampai pernah marah. Kasih tajem. Saya sempat pernah marah kepada oknum itu. Kan ini dilaporkan terkait dengan pasal ini nih, yang Undang-Undang Kesehatan nih. Kok malahan men-trackingnya mobilnya sudah dipindah ke garasi sebelah lah, pindah ke sana inilah, karena ini. Kita tahu bang, dia itu punya ini.
sudah di luar daripada konteks. Oh, malah dia itu cerita. Ya, iya. Maksudnya kalau yang ini pengalaman yang sudah puluhan nih. Karena apa? Profesi dokter ini kan profesi yang elegan. Profesi dokter ini kan sekolahnya saja sudah menghabiskan miliaran. Sudah pasti orang tuanya itu orang yang mampu dan banyak asetnya. Oke? Nah, apalagi dianya memang kelas RG. Terlepas daripada dana dia dari manapun juga, ya mungkin nanti akan di tracking juga. Dan mungkin juga diancamnya kalau memang tidak menyerahkan, kita laporkan terkait dengan TPPU karena Anda mendapatkan aliran dana dari sini. Itu semua akan diancam kepada RG untuk mendapatkan kembang patih itu terus secara rutin. Berbalik. Itu udah jelas itu. Dia berpikir dia akan dibantu, ya kan? Ya kan? Dia dipikirnya dia akan dibantu. Nggak tahu ya, kena sedot WC rumah yang selama ini ngedukung dia, ya kan Bang? Dipikirnya kawan, Dikuras. Bang sedot WC. Habis lah Nggak taunya orang PMI, Mambel. Nyedot darah, PMI. Pegawai PMI. Saya ngomong kayak gini Pak Mambel, semuanya ya yang tadi di bawah yang nonton. Saya bukannya bercerita hanya, ini pengalaman. Nah, kan tetapi alhamdulillah karena saya pun juga memahami betul berkaitan dengan undang-undang ini, ya mohon maaf, oknum penyidik aja belum tentu bisa memahami terkait dengan undang-undang kesehatan ini. Betul, makanya kan kemarin abang pengen banget jagal. Ini Jagal Lambe ini adalah asisten pribadi Bang. Jagal. Nanti bantu komunikasikan Doktif dengan Bang Willy boleh? Boleh nanti aku follow Supaya bisa konsultasi gratis gitu. Lumayan loh. Aku tahu loh biaya konsul itu ada gitu kan. Nah, dari follow ya Bang. Ya, story Dari saya dua pun hari juga yang pernah kok di up sama Doktif. Story saya pun pernah juga di up sama Doktif terkait Mana dengan Kasil? undang-undang kesehatan. Kasil Ada Kasil ya? WL Kasil. Jadi kalau jujur aja Bang, kalau untuk sekarang ini Abang mau memberikan bantuan hukum untuk seorang Miss Gosip ini, mana dia orangnya? Oh ada. Aku agak bertolak belakang. Maksudku bertolak belakang itu apa ya? Belum ada yang bisa menarik hati gitu, ngerti nggak sih Bang? Dengan segala cerita ini tuh, maksudku dengan segala yang dia buat gitu loh Bang, iya kan? Nah itu gitu, nggak tahu kenapa, makanya tadi waktu nengok dia aja aku tuh ada rasa kesel. Wajar kan? Kesel. Tadi pagi aku tuh mau berangkat. Aku tuh mau berangkat. Jam 7 dia bagi-bagi kue di pengadilan sama pendukung Niki. Apalah maksud si Lapet ini dalam hatiku. Udah kau yang fitnah-fitnah Niki sekeluarga, datang kau pagi-pagi bagi-bagi kue. Kau pikir ini Jumat berkah dalam hatiku? Coba dia tidur ku bante Bang. Pagi-pagi kue dia kayak tanpa dosa. Cobalah dulu kayak tanpa dosa. Nggak ngerti aku duta. Mana Kasil? Mana kawan? Lanjut, ada yang mau nanya silakan. Duta, sama Duta sih, Pak. Iya. Duta, waktu pas saat dari awal BAP, Iya. itu Duta juga ikut ya, Pak? Bukan ikut, tahu. Dari awal BAP ya. Itu berapa jam, Tak? Kenapa? Itu berapa jam? Kalau pernah tahu, Kenapa? berapa jam? Berapa jamnya aku nggak tahu pasti. Cuman aku itu mulai sadar akan adanya menyeting ini di bulan Februari. Iya, oleh keluarga sendiri ya, keluarga mereka sendiri.
bahwasanya dengan hadirnya yang dianggap pahlawan itu dan yang siap untuk mengatur skenario ini dari mulai awal, di tengah sampai akhir. Iya betul. Hingga akhirnya rekaman itu pun saya rekam, saya kasih ke Bang Fahmi. Nggak diputar-putar sampai sekarang. Ya, sampaikanlah sama keluarga itu, Pak. Apa Yang akan dihadapi ini. Nggak bisa lagi aku sampaikan karena semenjak itu rekaman saya itu viral, saya udah di-unfollow sama DRG, saya di-unfollow sama Mbak Dewi selaku kakak Mufid gitu. Pak Willy, aku mau nanya nih. Aku kan waktu itu kan ada di BAP terdakwa yang pertama kali kan yang dipanggil Dokter Oki, Dokter sama MM. Nah, untuk pengambilan handphone itu sebenarnya harus ada pengambilan ada komunikasi dulu apa enggak? Kalau untuk pengambilan handphone apa langsung disita malam itu pas ada BAP? Nggak boleh. Untuk pengambilan handphone. Yes, betul. Karena yang terjadi pada saat BAP pertama itu tiga-tiganya handphonenya disita. Para saksi dan terdakwa. Menurut pandangan hukum, apakah ada keganjalan dalam penyitaan handphone tersebut? Iya elah, lu masih nanya lagi? Gimana sih lu? Apa maksud gue kan biar Lu jangan kelihatan dong ini ya goblok nih gimana sih? Enggak, Mak. Enggak, gini Duta. Sekarang ini kan apa yang dipertontonkan yang terjadi dengan yang viral, dan tidak semua orang memiliki pengetahuan seperti kau, seperti kita gitu. Enggak. betul. Jadi ini semuanya harus dibuka matanya seterang-terangnya gitu loh, Mak. Jadi jangan, maksudnya itu kan di lingkaranmu sering terjadi, sama mereka ini nggak pernah gitu loh. Jadi ini yang mereka pengen tahu gitu, Mak. Ini sekalian edukasi aja gitu mas. Oh iya. Tapi aku mau ngomong ntar dong. Nepos mau ngambil handphone aku ya? Nggak bisa, udah aku sembunyiin. Kasihan deh kamu Nepos. Oke, silakan Kawil. Ya. Jadi kalau yang berkaitan dengan untuk penyitaan itu, memang kalau masih baru awal, ya belum masuk ke ranah sana. Kalau masuk dari awal itu kan berkaitan dengan kronologisnya dulu nih. Nah, tapi kalau berkaitan dengan alat komunikasi yang kita punya itu pastinya nanti kayak berkaitan dengan untuk penyitaan ada dan izin juga dulu kepada lawyernya nanti. Tapi kalau sudah langsung terburu-buru diamankan, ya memang semuanya kan dari awal sudah dikonsep. Jangan sampai lepas pas hari datang. Kalau bisa barang-barang itu kan diamankan dulu di loker depan. Sudah diamankan dan dikunci loker itu, sehingga dari pihak manapun juga tidak akan bisa ngambilnya kecuali daripada oknum. Jadi sudah itu sudah wewenangnya dan di tempatnya, ya sudah diamanin aja sekalian karena barangnya sudah diamankan di depan, bukan di ruangan pas saat mau masuk pintu. Jadi itu kan sudah disusun.